Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Tribun Series Suara Rakyat Banjarmasin Pos. Pagi ini kita akan membahas bagaimana persiapan dan strategi Partai Nasional Demokrat Nasdem Provinsi Kalsel dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Nah, program ini akan sangat menarik karena bisa disaksikan di 3 kanal kita. Pertama YouTube Banjarmasin News Video, kemudian Instagram Banjarmasin Post, dan yang terakhir Facebook Bipos Online secara live atau langsung. Jadi teman-teman itu bisa berinteraksi kalau mau nanya terkait dengan persiapan Partai Nasdem menghadapi Pilpres, Pileg mendatang, bisa berinteraksi di 3 channel ini. Nah, telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kalangan media. Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Rojani Himawan Nugraha, atau biasa akrab dipanggil Haji Jani. Beliau pernah menjabat di DPRD Kabupaten Banjar, sekarang di DPRD Provinsi, Pak ya. Ya. Selamat pagi Pak Haji Jani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah Oke, sehat. baik. Langsung kita Pak ke tema. Bagaimana sih persiapan dari Partai Nasdem Provinsi menghadapi pemilu 2024 mendatang, Pak? Terima kasih Mas Edi. Ya. Assalamualaikum pemirsa Kalimantan Selatan. Partai Nasdem saat ini kita terus-menerus melakukan konsolidasi, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan dan bahkan ranting. Karena target kita memang khusus di Kalimantan Selatan, kita harus bisa memasuki di 3 besar di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, di bawah kepemimpinan Haji Mansur, kita sangat solid, mulai dari provinsi sampai di kabupaten. Dan Pak Haji Mansur ini kebetulan beliau juga memerintahkan harga mati untuk setiap kabupaten itu jangan sampai ada kursi yang kosong di setiap dapil. Nah, jadi kita saat ini di setiap dapil memang ada kursi yang kosong. Tapi di setiap kabupaten kita hampir semua kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan ini sudah terisi kursi. Nah, saat ini Nasdem mulai dari kabupaten 4 kursi di provinsi dan 41 kursi di kabupaten kota. Target kami ke depan atas dukungan dari masyarakat Kalimantan Selatan, kami berharap di provinsi ini target kami bisa mencapai minimal 10 kursi sesuai hitung-hitungan hasil rapat di tingkat DPW kemarin. Dan di kabupaten kota khususnya kami mengharapkan dukungan masyarakat juga supaya kami bisa mendapatkan minimal itu 60 kursi totalnya. Nah, jadi memang ada lumbung-lumbung basis saat ini di Nasdem, khususnya di Kabupaten Banjar sendiri. Kabupaten Banjar yang juga kebetulan Pak Saidi Mansur, Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem. Terus di Tabalong ada Haji Sani. Nah, jadi di HSS juga ada Kakak Jainal, dan ini semua petarung-petarung sebenarnya. Nah, makanya kami selalu saja melakukan konsolidasi di setiap kabupaten kota. Baik. Terus Pak Haji Jani, Pak, infonya untuk Kota Baru, Pak Ketua Pak ya? Dapat kursi ketua ya? Tahun 2014 sampai 2019 itu kita kemarin dapat ketua DPR. Nah, itu Kakak Alpisa. Nah, tapi sekarang ini kursi itu langsung turun. Jadi memang partai ini sebenarnya tergantung, karena kemarin itu kan pas berbarengan dengan pemilihan presiden. Nah, jadi kami sebelumnya 6 kursi di Kota Baru itu saat ini menjadi 2 kursi. Jadi turun. Dulu kan Pak Irhami kan almarhum ke kita pada saat beliau jadi bupati. Nah, jadi itulah realitanya kan dalam politik. Tapi harapannya sukses kursi Ketua Dewan Kota Baru nanti berharap menular ke kabupaten lain, Pak? Iya. Nah, jadi saat ini Nasdem itu ada 3 pimpinan DPR. Wah, salah satunya di Kabupaten Banjar, terus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, ke depan kami minimal ada 5 kabupaten kami bisa meraih unsur pimpinan itu nanti, insya Allah. Itu pengaruh terhadap dedikasi untuk masyarakat dan pengaruh untuk partai, itu pengaruh Pak ya, kursi ketua dewan? Sangat pengaruh. Jadi sebenarnya partai ini
semua partai politik yang ada di Indonesia ini bagus-bagus semua. Tapi tergantung yang menjalankannya. Oh, Jadi ibarat mobil keluar dari showroom itu kan baru semua. baru semua. Nah, tapi kalau supirnya nanti yang ada bawa ke kiri, ke kanan, nah itu yang merusak nama partai itu Jadi sendiri. tinggal pengemudinya, Nah, tinggal pengemudinya. Pengemudinya, Nah, sama dengan partai. di Nasdem, Mm, itu tergantung anggota dewan kita. mm, Kalau anggota DPR dari Partai Nasdem ini di Kalimantan Selatan ini bagus, insya Allah masyarakat itu suka dan akan memilih lagi partai itu. Oh, Dan akan memilih dia lagi. ini jawab jujur Bang. Kalau Nasdem itu yang pembeda dengan partai lain apa sih? Yang masyarakat bisa mendapatkan sesuatu yang beda. Itu apa sih? Yang jelas, Heeh. selama saya berpartai, saya jujur saja, Mas Edi, saya berpartai ini hanya di Nasdem. Oh. Selama saya berpartai, hanya Partai Nasdem lah partai yang tanpa mahar. Ah, Nah, menarik nih. Kenapa tanpa mahar? Saya bilang. Jadi pada saat pilkada, mungkin di 2019 tadi, tanya saja bupati wali kota yang didukung Partai Nasdem, bahkan gubernur, bahkan Paman Birin pun sekalipun, apakah ada menggelontorkan dana ke Nasdem? Nah, jadi instruksi Pak Ketua Umum, Pak Haji Surya Paloh, jangan sampai kader-kader dari tingkat atas DPW bermain-main dengan mahar politik ini. Supaya apa kata beliau? Supaya pertama, partai ini bisa diterima di masyarakat. Yang kedua, supaya kepala-kepala daerah kita ini bagus. Jangan belum apa-apa, kita sama kepala daerah sudah kita todong. Nah, sudah bayar sekian. Nah, seperti itu. Jadi, intinya, kuncinya adalah partai tersebut harus bisa konkret ke masyarakat. Nah, langkah kami ini kecil, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat nanti. Nah, makanya apalagi kader-kader kita, saya selalu berpesan di setiap acara di kabupaten kota, selalu saja konsolidasi ke masyarakat. Tidak usah turun itu sebagai acara seremonial, ya kan? Tidak usah menunggu jadwal reses, ya kan? Nah, turun saja. Nah, bahkan ibaratnya duduk di warung saja. Jangan nanti mendekati pemilu banyak yang ramai turun, gitu kan? Menunggu anggaran cair, Pak. Iya. Ya, minimal kita dalam 5 tahun masa tugas kita, ya saya bilang berpesan kepada mereka, apabila kita tidak bisa berbuat mengabdi kepada masyarakat setiap hari, minimal setahun sekali. Apabila tidak bisa setahun sekali, minimal 1 periode itu 1 kali aja berbaik masyarakat. Itu saja sebenarnya. Ini menarik, Pak. Tanpa mahar politik, Pak. Nah, ini apakah nanti implikasinya tanpa mahar politik berpengaruh terhadap kepemimpinan dari capres atau calegnya terhadap di masyarakat nanti? Pengaruh nggak nanti? Sebenarnya sangat berpengaruh. Pengaruh, ya, jadi contoh, misalnya kita kan saya bilang tadi, banyak calon-calon bupati, gubernur, presiden, mempunyai intelektual yang bagus, mempunyai kepribadian yang bagus dalam memimpin. Tapi dari sebagian mereka itu, banyak yang disukai juga oleh masyarakat, tapi duit tidak ada. Ya kan? Iya. Nah, artinya partai di sini Nasdem hadir, asal kita cukup kursi untuk mendukung, ya kan? Sini loh, kita dukung ini, asal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, jadi kalau sudah pemimpinnya bagus, ya kan? Artinya kepala daerah itu bagus, kita juga tidak bajak-bajak dia. Nah, insya Allah ke bawah itu pasti akan bagus ke masyarakat. Tapi kalau sudah kita awal-awal hitung-hitungan, nah ini lain. Dia akan hitung-hitungan juga nanti di anggaran. Pak ya, jadi artinya gini Pak, Ulun pernah ikut pendukungan partai ke beberapa calon kepala daerah gitu. Di situ kaget, Pak. Isinya itu di situ adalah kesepakatan-kesepakatan. Nah, ini kesepakatan deal-deal nih Pak. Ini ini di Nasdem gimana? Di Nasdem sendiri, pertama, saya dari awal tadi saya tegaskan memang. Dari awal pun kita tidak ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, di sini kan banyak calon kepala daerah, khusus Kalimantan Selatan aja. Kita tidak usah ke seluruh yang lain. Di Kalimantan Selatan saja, banyak-banyak kepala daerah yang kita dukung. Nah, kan contoh kayak di Kota Baru ada Pak Said Jakpar. Nah, itu kan Nasdem dukung. Nah, artinya apakah saya selaku sekwil ada deal-dealan sama dia? Tidak ada. Nah, artinya kita realistis saja. Nah, orangnya masih ada, ya kan? Untuk dikonfirmasi jelas. Nah, habis itu dengan Pak Gubernur Pak Haji Sabirin, tidak ada kita ada deal-dealan. Semua sama. Saya di DPR juga tidak ada. Misalnya karena saya di DPR provinsi, wah saya dukung
Pak Sabirin. Nah, itu janji kemarin gimana? Nggak ada. Jadi sama posisi kita. Jadi tidak ada untuk deal-mendil itu. Jadi ini satu Pak ya, satu pencerahan politik Pak ya, bagi masyarakat ya dengan yang disajikan Nasdem Pak. Iya. Nah, jadi memang kita kan negara demokratis. Sebentar lagi juga akan diadakan pesta rakyat kan. Nah, jadi saya berpesan, artinya lihat sosok yang akan mewakilinya. Betul-betul. Lihat partainya, karena semua kita hidup ini tidak mungkin ada salah, pasti ada salah. Kan? Nah, minimal yang sedikit kesalahannya. Kalau yang sempurna nggak ada Pak ya? Nggak ada yang sempurna kita di dunia ini. Tapi minimal yang sedikit kesalahan. Supaya apa? Supaya juga pemilih ini juga tidak menyesal di kemudian hari. Nah, jadi saya mengimbau juga ke masyarakat, betul-betul lah lihat. Nah, sosok pemimpinnya seperti apa gitu kan. Yang terjadi di kepartean kita ketika menyeleksi kader partai Pak ya, itu caleg atau capres Pak ya, itu kan mereka kadang-kadang nanti ada satu penyesalan Pak, mungkin rekrutmennya atau penyeleksiannya gitu. Nah sebenarnya kalau dari Nasdem sendiri punya parameter nggak, alat ukur nggak untuk menyeleksi kader partai Pak? Itu seperti apa supaya nanti tidak bermasalah di kemudian hari? Nah. Minimal nanti di Nasdem ini kita akan wawancarai caleg-caleg itu. Nah, jadi nanti tim dari DPW turun ke kabupaten kota. Nah, caleg-calegnya ini seperti apa, ya kan? Nah, kita lihat track recordnya. Nah, supaya saya bilang tadi kita tidak mencari kesalahan orang. Nah, tapi pertama yang harus kita lihat adalah nawaitunya dulu. Nah, ya kan? Kalau dia melanggar niatnya, ya urusan dia dengan Allah Ta'ala gitu kan. Tapi kita lihat dulu nawaitunya. Betul-betul tidak mau mengemban amanah rakyat. Betul-betul tidak mau mengabdi kepada rakyat. Nah, jadi kos politik bagaimana? Mungkin ada pemikiran masyarakat gitu. Kos politik itu penting. Karena kita jalan dari sana ke sini aja tanpa BBM susah kita. Ya kan? Itu penting juga. Nah, tapi figur sosok orang yang betul-betul dicintai masyarakat itu yang kita cari. Nah, jadi kita selalu saja, saya berpesan kepada DPD tidak formal, cari sosok yang betul-betul bisa mengayomi masyarakat. Nah, kalau Nasdem itu pilih caleg yang mapan berkualitas atau caleg berkualitas tidak mapan ekonominya? Nah, ini pemilihan yang sulit. Kita maunya sih dia mapan, tapi dia berkualitas. Kenapa saya pilih itu? Supaya dia kalau jadi anggota DPR, dia tidak korupsi-korupsi lagi di dalam. Nah, kadang, mohon maaf, kita ini kan manusia, saya bilang, tempatnya salah. Pada saat kita dulu tidak punya ini, sekarang punya ini, nah ini mau copot-copot itu lagi, kalau sudah punya kekuasaan. Ada loh orang seperti itu. Kita lihat awal, Mas Edi ya, kita lihat dari awal, itu baik dia. Nah, saya tidak sebutkan di sini kriterianya seperti apa. Baik sekali. Dan ditokohkan sekali. Tapi pada saat duduk, 360 derajat berbalik. Nah, jadi kita agak susah untuk melakukan. Apalagi duduk di Panggar ya, Pak? Apalagi di Panggar gitu. Nah, makanya kita biasanya, kalau saya menyeleksi, niat kamu apa dulu? Nah, karena saya berpatokan min awanu biniat. Niatkan dulu. Niatnya apa dulu? Nah, kalau dia mau masyarakat, saya tidak lihat itu lagi. Jadi kalau dia melanggar dari niat baik dia, ya urusan dia dengan Tuhan. Jadi saya selalu mengembalikan aspek-aspek itu. Kalau cari sosok kader Nasdem yang mapan, ekonomi, berkualitas, dan amanah itu sulit nggak? Saat ini? Agak sulit. Tapi ada ya, potensinya ada? Ada. Potensinya ada ya? Ada. Nah, contoh ya, sebenarnya kalau ketua DPW saya, Pak Haji Mansur, dia bisa nyalek, ya kan? Dia mau nyalek aja. Itu bagus dia. Tanpa dia nyalek saja, dia di masyarakat dia hadir terus. Nah, jadi saya mau cari orang-orang seperti itu. Dia mapan, gitu kan? Nah, tapi disuruh nyalek dia nggak mau. Nggak, saya bantu saja tadi. Nah, jadi ada. Tapi ibarat itu barang langka. Nah, kita mencari itu agak susah. Tapi yang penting, kalau kita menyeleksi satu-satu begitu kan kita repot. Saya hanya tanyakan niat saja. Saya ini simpel. Jadi saya tanyakan niat kamu apa kalau mau jadi ini. Nah, jadi jangan juga kita kamu bekas ini. Saya tanya niat saja. Supaya saya juga menempatkan dia.
Karena saya menempatkan dia salah, saya bertanggung jawab juga dengan Tuhan saya. Betul, Iya kan? betul. Nah, tanda tangan saya ini nanti akan dicatat. Nah, kalau saya setujui dia, nanti dia ini saya juga yang kena. Makanya supaya baik semua, saya perintahkan kepada kader itu, tanyakan niatnya. Yang penting niatlah dulu baik, ya kan? Nah, kalau saya pengen nanya Pak Haji nih, kalau duduk di Nasdem gitu kan, di partai atau di dewan lah, provinsi atau kota gitu kan, apakah mereka juga sebenarnya nanti masih mau Pak bersentuhan dengan masalah real masyarakat seperti ini, misalkan kan minyak goreng naik, kemudian gas nih langka, kemudian apa namanya seperti isu-isu yang yang kayak angkot dan sebagainya, apakah mereka masih mau bersentuhan dengan seperti itu, atau harga telur ini mulai naik gitu kan, harga tepung naik, gula naik, itu apakah masih mau bersentuhan dengan seperti itu? Memang ini menyangkut masalah kebijakan, ya kan? Ini kebijakan turun dari pusat. Tapi saya di provinsi, bahkan ada kawan-kawan di DPR kabupaten juga, dan bukan hanya mungkin dari Nasdem, kan, selalu memperjuangkan itu. Nah, contoh kayak gas LPG langka gitu kan, kita ke Kementerian KSDM kemarin. Nah, jadi kita cari titik tumpulnya ini di mana gitu. Masalahnya ini ada di mana? Apakah ada di Pertamina-nya, atau ada di kementeriannya, nyangkutnya ini di mana? Atau gitu. Di agennya? Atau di agennya? Atau di pangkalannya? Atau di pangkalannya gitu. Nah itu yang terus kita di kementerian itu. Jangan sampai saya bilang, dulu masyarakat dialihkan ke gas ini, ya kan? Nah, itu kan dari pemerintah, ayo kembali ke sini, sudah nggak sini lagi. Nah, jadi jangan sampai, artinya ini susah masyarakat untuk mencari ini. Kita dalam terakhir 1 bulan kemarin itu ada ke kementerian untuk menanyakan itu. Bahkan minyak untuk BBM juga seperti itu.